Selamat malam, Mbah. Selamat malam, Mbak. Saya meminta waktu panjenengan sedikit saja, manggih. Ini request dari teman-teman untuk live lagi setelah sekian lama kita tidak live. Nggih. Jadi kita akan membahas tentang problematika dalam rumah tangga, Mbah. Kita tahu bahwa kehidupan rumah tangga itu tidak semudah dan seindah yang kita bayangkan, Nggih. melainkan di dalamnya banyak sekali permasalahan demi permasalahan. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan, Mbah, yang telah saya tulis ada 3 hal, tapi nanti mungkin bisa melar seiring berjalannya penjelasan jenengan, nggih. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Sulitnya untuk menciptakan rumah tangga yang sejahtera itu gimana, Mbah? Karena memang namanya kehidupan orang berumah tangga itu memang sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan atau halangan-halangan yang mana kita akan selalu banyak cobaan-cobaan. Cobaan bisa ke arah ekonomi, bisa ke arah yaitu lingkungan, bisa ke arah situasi atas rumah tangga kita sendiri, juga bisa karena dengan keluarga kita. Nggih. Sehingga tentang cobaan-cobaan di dalam rumah tangga itu tidak memandang apakah mereka seorang praktisi, apakah mereka seorang sesepuh bini sepuh atau dukun, bahkan atau ulama atau kiai, sehingga atau orang-orang yang berpejabat, orang yang berpangkat, bahkan bisa kemungkinan besar orang-orang nomor 1 yang ada di negara juga mendapatkan halangan tentang berantakan rumah tangganya. Nggih. Sehingga disinilah letaknya di dalam kita berumah tangga. Yang pertama adalah kita untuk mengawali pada saat kita pernikahan, kita didasari dengan niat ikhlas. Niat kita yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan atas dasar kita saling cinta mencintai, dan bukan atas dasar kehendak orang tua, atas dasar gengsi, atas dasar kita mencintai karena hartanya. Nggih. Sehingga di dalam orang-orang sepuh itu gegaraning akrami dudu bondo dudu rupo amung ati pawitane, artinya harta benda bukan satu-satunya tempat untuk mencintai orang. Nggih. Hingga di dalam agenda Jawa atau para sesepuh yang nama cinta adalah tresno, Mbak. Nggih, Mbah. Tresno terponto-ponto ada berbagai golongan. Yang pertama yang dinamakan yaitu tresno hartono. Nggih. Tresno hartono adalah salah satu orang atau pasangan yang mencintai karena hartanya. Sehingga banyak sekali di zaman sekarang orang mencintai itu karena hartanya. Mungkin ada anak perawan, kemudian mereka tergila-gila dengan orang-orang duda atau perjaka yang tua tapi hartanya banyak. Nggih. Namun yang dinamakan tresno hartono, mereka akan pudar apabila mereka yang mengincar dengan harta bendanya suaminya yang banyak sekali, terus kemudian tiba-tiba sang suami itu bangkrut, mereka kena pailit, mereka usahanya hancur dan mereka sakit-sakitan, harta bendanya hanya habis untuk berobat. Iya. Sehingga akhirnya rumah tangga itu tidak bisa memiliki harta benda yang banyak, yang akhirnya hilanglah cintanya mereka, hilang rasa katresnane, yang ada hanya rasa penyesalan dan rasa kebencian. Nggih. Sehingga yang dinamakan tresno hartono, artinya harto itu kan harta benda, Mbak. Iya, Mbah. Jadi tresno mergo sangka bondo donya itu akan membawa kesialan, akan membawa kesengsaraan. Kemudian yang kedua dinamakan tresno sucitro. Tresno itu cinta, sucitro itu adalah wajah, citra itu adalah raut wajah. Nggih. Artinya apabila ada sepasang sejoli atau orang berpacaran atau orang nikah dengan atas dasar tresno sucitro, artinya tresno atau mencintai kepada orang yang mengagumi dengan ketampanan dan kecantikannya. Nggih. Misalkan ada seorang laki-laki yang mereka berburu kepada orang-orang yang cantik saja, mereka
tidak akan nikah apabila tidak punya istri yang sangat cantik, karena mereka bisa untuk memamerkan kepada teman-temannya, untuk memamerkan kepada saudaranya, dan mereka merasa bahwa apabila punya istri yang cantik mereka akan berwibawa dan akan disanjung berbagai kalangan. Hingga ada cinta yang mereka mengincar dengan kecantikannya, atau ada orang yang mengincar dengan ragam-ragam ketampanannya. Sehingga di dalam agenda pitutur dari Bini Sepuh, jadi yang dinamakan Trisno Hartono dan Trisno Sucitro itu merupakan hal-hal yang dilarang, Mbak. Jadi jangan sampai kamu mencintai orang atau memiliki pacar atau ingin mencari istri atau suami hanya karena Trisno Hartono, karena harta benda, dan jangan sampai hanya terikat dengan Trisno Sucitro, artinya mencintai hanya karena ketampanan dan karena kecantikan. Karena yang dinamakan cantik itu sebenarnya tidak hanya cantik di luar raut wajahnya, namun yang dimaksud cantik adalah cantik hatinya. Namun hampir rata-rata kepada kita ini, Mbak, apabila yang namanya cantik itu yang melintasnya hanya wajahnya saja. Mungkin orangnya cantik, bodinya baik, kulitnya putih, dan mereka sangat menawan dan menarik, sehingga banyak lain jenis yang tergila-gila kepada raut wajahnya. Yang perempuan mencintai laki-laki yang tampan, kemudian laki-laki yang tampan juga mengejar-ngejar kepada orang-orang yang berwajah cantik. Sehingga kalau hanya cinta memburu dengan raut wajahnya atau kecantikan atau ketampanannya, maka mereka akan tersungkur, akan menyesal apabila mereka mendapatkan pasangan yang sama-sama cantik dan sama-sama tampan, yang hanya terbatas hanya mereka mengandalkan, mengejar-ngejar karena raut wajahnya, atau yang kita sebut dengan kata bahasa Jawanya Trisno Sucitro, tegese tresno kang mung nyintai atau tresno kang mergo antresnani, wujuding gantenge, rupane atau wujuding ayune, rupane atau kasulistiane rupane. Sehingga di dalam cinta itu dengan kata Trisno Sucitro, artinya mereka yang mencintai hanya karena ketampanan dan kecantikannya, mereka akan menyesal sekali seandai kata mereka berumah tangga, mereka berpacaran, mereka akan hidup berkeluarga, apabila mereka tidak memikirkan dengan hati atau kebersihan nalurinya, atau akhlaknya tidak disensor, akhlaknya tidak dipelajari, artinya akhlaknya juga tidak dinilai, syukur-syukur mereka hanya mengetahui kecantikannya dan ketampanannya, maka yang dikhawatirkan apabila nanti wajahnya akan kusut, wajahnya akan hilang, artinya apabila mereka sudah tua, mereka sudah bosan, maka cintanya akan pudar. Salah satu contoh, ada orang yang berumah tangga, mereka mengejar dengan kecantikannya. Tiba-tiba istrinya kecelakaan dan mereka tidak bisa berjalan, mereka mengalami kelumpuhan dan raut wajahnya tersungkur ke dalam aspal sehingga hancur lebur mukanya, mereka cintanya akan hilang. Karena di awalnya mereka mencintai dengan wajahnya, seketika istrinya kecelakaan, wajahnya seperti dedemit, wajahnya mengerikan, wajahnya gilani, wajahnya ngedeni. Akhirnya mereka tidak menyayangi istrinya, jijik kepada istrinya, dan mereka akan menanding-nandingkan kepada perempuan-perempuan di luar sana, karena perempuan di luar sana lebih cantik daripada istrinya. Karena mereka yang dinikahi bukan hatinya, yang dinikahi adalah kecantikannya. Sehingga apabila mereka menikah hanya melihat kecantikan dan ketampanannya, mereka akan menyesali. Maka kalau berumah tangga jangan hanya sebatas mereka tertarik kepada kecantikan dan ketampanannya, maka apabila sudah memperoleh ketampanan dan kecantikan, maka lanjutkan lagi nilai, pelajari hatinya atau akhlaknya, ibadahnya bagaimana, perilakunya bagaimana, kesombongannya bagaimana, tingkah pakarnya setiap harinya bagaimana, tata krama dan sopan santunnya kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada teman, kepada kita bagaimana. Sehingga apabila akhlaknya baik, ibadahnya baik, budi pekertinya baik, kemudian mereka cantik, insya Allah disitulah akan menerima kelanggengan dalam berumah tangga.